Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fazira dari kelas A reguler Stambuk 2019, mata kuliah Geografi Mitigasi Bencana. Pada video kali ini saya akan membahas suatu gunung api aktif yang bernama Gunung Iya. Gunung Iya terletak di sekitar 7 km dari pusat kota, yaitu Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat menjadi NTT. Merupakan gunung api yang paling selatan dari deretan gunung api di Flores, yang mana termasuk yaitu Gunung Api Meja dan Roja. Dan di situ juga termasuk Gunung Api Iya, yang mana di situ merupakan kompleks gunung api. Puncak tertinggi yaitu 655 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut, terletak di sebelah timur laut bibir kawah 1 pada posisi geografis 8 derajat 3 menit 30 detik lintang selatan dan 121 derajat 38 menit 0 detik bujur timur. Di bagian selatan barat daya kawasan tersebut terdapat kawah termuda, yang mana kita sebut ini menjadi kawah 2. Pemantauan kegiatan dan tingkah laku Gunung Iya dilakukan di pos pengamatan Gunung Iya yang terletaknya di daerah Taweng Jaga, Kampung Baru, Kabupaten Utara. Gunung Iya pada ketinggian 30 meter di bawah permukaan laut. Rute yang sering digunakan untuk ke Gunung Iya yaitu Kampung Rate. Lalu saya akan menjelaskan sejarah erupsi daripada Gunung Iya tersebut. Erupsi adalah suatu aktivitas gunung vulkanik aktif yang mengeluarkan gas dan lava dari lubang vulkanik. Kegiatan Gunung Iya yang tercatat dalam sejarah yaitu terdapat dari sejak tahun 1671 hingga sekarang. Tidak kurang dari 8 kali peristiwa menurut Van Padang tahun 1951. Berdasarkan urutan kronologi peristiwa kegiatan Gunung Iya dalam waktu sejarah sejak tahun 1671 hingga sekarang, tenggang waktu antara letusan berkisar 1 sampai 173 tahun. Beberapa letusan tercatat terjadi di tahun 1671, 1844, 1867, 1868, 1871, 1882, dan 1953. Letusan terakhir terjadi di tahun 1967 di tanggal 27 Januari. Erupsi disertai dengan awan panas, lontaran bom vulkanik, lapilli, pasir, dan abu. Sebagian besar jatuh di bagian selatan dan barat Gunung Iya di kota Ende. Endapan abu vulkanik mencapai tebal 1 cm. Kepulan asap terbentuk bunga kol mencapai ketinggian 4.000 meter di atas puncak Gunung Iya. Menurut Rekos Wirogo 1169, letusan ini disertai dengan suara gemuruh sejak pukul 4 pagi hingga pukul 11 siang dan semburan api. Akibat letusan yang terjadi di Gunung Iya di tahun 1969, bagian luar kawah 2 sebelah selatan terbuka ke arah barat dan barat daya. Sebagian runtuh sehingga morfologinya sangat terjal, mempunyai kemiringan lereng sekitar 60 derajat. Sementara lereng bagian barat daya dan barat agak landai, berkemiringan lereng berkisar antara 30 derajat dan 40 derajat. Di dinding kawah bagian atas terdapat 3 kelompok tembusan solfatara. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang potensi bahaya yang terdapat di Gunung Iya ini sendiri. Berdasarkan data geologi dan sejarah, Gunung Iya merupakan gunung yang mempunyai erupsi yang eksplosif dan efusif, yang mana menghasilkan endapan piroklastik dan lava. Potensi bahaya Gunung Iya terdiri atas bahaya letusan yang primer dan juga bahaya letusan yang sekunder. Jenis bahaya letusan yang primer terdiri atas piroklastik, jatuhan piroklastik, lantaran batu pijar, serta hujan abu lebat dan aliran lava. Sedangkan untuk
jenis bahaya sekunder adalah guguran atau longsoran dan lahar. Kalimat yang berada di utara Gunung Iya sering sekali mengalirkan air pekat yang banyak membawa material lepas dari lereng bawah yang sangat berpotensi terjadinya lahar. Lalu juga terdapat rekahan pada kawasan Kawah 2 juga menunjukkan suatu zona lemah pada tubuh gunung api yang terdapat menimbulkan longsoran besar apabila terjadi letusan lagi. Erupsi Gunung Iya terjadi rata-rata 18 tahun sekali. Tetapi sejak 1969 belum ada kegiatan erupsi lagi. Nah, untuk berjaga-jaga maka dilakukanlah pengamatan di pos pengamatan Gunung Iya, yaitu yang terdapat di Desa Tawangjega, Kelurahan Tanjung Kaki, Barat Laut Gunung Api. Pos pengamatan ini dihubungkan dengan jalan aspal dari kota Ende yang mana berjarak lebih kurang 3 km dan dilengkapi satu unit seismograf analog dan telepon agar memudahkan komunikasi dengan Pemda dan masyarakat. Nah, sejak tahun 2005 sendiri pengamatan Gunung Iya dilakukan dengan menggunakan seismograf digital. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kawasan rawan bencana Gunung Iya. Nah, kawasan rawan bencana Gunung Iya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan rawan bencana 2 atau KRB 2 dan kawasan rawan bencana 1 atau KRB 1. Pada KRB 2 itu meliputi daerah bukaan Kawah 1 dan Kawah 2 yang mengarah ke sektor barat daya. Sebaran KRB 2 ini diperluas ke arah barat dan tenggara. Hal ini didasarkan atas kajian pola topografi atau morfologi dan kajian sejumlah lembah yang sangat berpotensi sebagai media transportasi endapan awan panas atau endapan aliran pikroklastik. Produk Gunung Iya berada di sektor ini. KRB 2 terbagi atas dua bagian, yaitu kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa panas dan kawasan yang berpotensi terhadap lontaran batu pijar dan jatuhan piroklastik. Di daerah tersebut ada beberapa kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa panas, penyebaran awan panas ke arah utara, barat laut, utara, timur laut, dan timur relatif kecil, kecuali apabila kolom erupsi awan panas berubah ke arah tersebut. Apabila kolom erupsi berubah dan meluncur ke arah tersebut, maka daerah yang memungkinkan berpotensi terlanda letusan tersebut adalah unit-unit pemukiman kampung yang terdapat di Kampung Rate yang berjumlah 437 jiwa dan sebagian kampung baru yang berjumlah 719 jiwa. Lalu di wilayah tersebut juga terdapat kawasan yang rawan terhadap potensi terlandanya lontaran batu pijar dan jatuhan piroklastik. Kawasan yang berpotensi terlanda produk letusan bahan lontaran batu pijar berukuran lebih dari 6 cm dan jatuhan piroklisma lebat atau hujan abu lebat diprediksi beradius 3 km dari pusat erupsi dengan asumsi bahwa pengaruh tiupan angin sangat terjadi letusan diabaikan. Pemukiman yang berpotensi terlanda letusan lontaran bahan batu pijar ini adalah Kampung Rate yang berjumlah 437 jiwa dan sebagian kampung baru yang berjumlah 709 jiwa. Jumlah penduduk yang bermukim tetap di kedua kampung tersebut adalah 1.156 jiwa. Terdapat juga kawasan yang rawan akan bencana terhadap lahar ataupun banjir, yang mana terjadi jika setelah peristiwa letusan diikuti dengan guyuran hujan lebat. Alur-alur sungai tanpa nama yang berpotensi sebagai media transportasi lahar di daerah Gunung Iya adalah alur sungai yang mengalir ke arah barat laut. Unit-unit pemukiman yang memungkinkan besar terlanda lahar banjir yaitu Kampung Baru yang berjumlah 719 jiwa dan Punaka yang berjumlah 1.014 jiwa.
Punake Atas yang berjumlah 992 jiwa, dan Purpanda Bawah yang berjumlah 1.367 jiwa, dan Kampung Rukun 5 yang berjumlah 951 jiwa. Sedangkan alur sungai Lowabara yang mengalir ke arah timur laut sangat berpotensi melanda unit pemukiman Arut Bata atau Arburima yang ada di daerah kaki tenggara Gunung Meja. Kawasan tersebut berjumlah 634 jiwa. Banjir lahar ini itu pernah terjadi di letusan di tahun 1969. Tepatnya di tanggal 4, 12, 15, 19, dan 28 Februari di tahun 1969 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 10 orang terluka, dan telah juga sudah melanda unit-unit pemukiman seperti Kampung Rate, Tawang Jengga, Punaka, dan Kampung Rukun 5 Atas. Lalu juga di kawasan Gunung Api Iya terdapat kawasan rawan bencana tsunami, yang mana zona yang dibuat khusus untuk mengantisipasi kejadian tsunami yang disebabkan oleh longsoran tubuh vulkanik ke laut. Apabila terjadi longsoran material sebanyak itu, maka energi kinetik dan longsoran tersebut akan mendorong air laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Tsunami dapat mencapai ketinggian 10 meter dan dapat merusak bangunan dan infrastruktur di daerah pemukiman sepanjang pantai setelah Ende dan Pulau Ende. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang mitigasi bencana gunung api Iya. Kita mulai dulu pertama, yaitu mitigasi bencana gunung api adalah salah satu usaha untuk memperkecil korban jiwa manusia dan ataupun harta benda akibat suatu letusan gunung api. Dalam hal ini merupakan upaya penanggulangan dini apabila terjadi letusan baru yang meliputi beberapa langkah yang sudah hampir semua diterapkan di gunung api Iya, yaitu seperti pembuatan peta kawasan rawan bencana ataupun KRB, lalu meningkatkan dan mengembangkan metode pemantauan aktivitas gunung api seperti mengganti menjadi seismograf yang digital, yang seperti ini sudah dilakukan di Gunung Iya. Lalu pembuatan konstruksi sabu atau penelitian geologi, lalu juga penelitian geofisika, geokimia, dan juga sosialisasi kepada warga. Lalu dilakukan juga pelatihan penanggulangan bencana terhadap warga-warga yang bermukim di sekitar Gunung Iya tersebut, dan sistem peringatan dini yang harus dikembangkan di sekitaran Gunung Iya untuk berjaga-jaga terjadinya letusan baru. Sangat disarankan agar fisik bangunan rumah yang berlokasi di kawasan rawan bencana gunung api Iya beratap yang tahan api ringan dan bersudut kemiringan besar untuk menghindari dari tumpukan abu yang dapat merobohkan fisik bangunan tersebut. Untuk menghindari bahaya tsunami, telah dibuat jalur pelarian dan juga penyelamatan diri. Sekian saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan kita, yaitu yang berjudul Gunung Aktif Iya yang terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton video ini.